orang tua yang jenggotnya panjang lalu bunyinya huhuhuhu. Itu bukan. Agar nasib bernasib baik. Assalamualaikum, terima kasih sudah mampir. Apa kabar Besti? Aku harap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Seperti biasa, aku hadir kembali dengan membawakan satu kisah kriminal yang aneh, ngeri, bikin mikir, dan bikin sadar. Kasus kriminal kali ini adalah kasus yang pernah menggembarkan di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Orang bule pun shock ketika tahu kasus ini ada di Indonesia loh. Kasus di mana puluhan perempuan gak tahu apa-apa jadi tumbal oleh dukun yang gila. Bahkan kedoknya ini bertahan sampai 11 tahun lamanya, gengs. Penasaran kalian gimana sih kok bisa selama itu gak terbongkar? Jangan kemana-mana, simak video ini dan begini ceritanya. Tahun 1997 di sebuah pedesaan sunyi daerah terpencil di Sumatera Utara. Orang-orang mulai membicarakan hal-hal yang aneh, gengs, di mana beredar desas-desus bahwa banyak perempuan yang hilang setelah mengunjungi seorang dukun. Awalnya ini cuma 1, 2, lalu semakin banyak. Tapi anehnya gak ada yang benar-benar curiga, karena perempuan-perempuan itu pergi ke sana ya karena sukarela. Ada yang ingin cepat kaya, ada yang ingin suaminya balik, ada yang ingin dagangannya laris, dan semuanya itu percaya kalau ada satu orang yang bisa menolongnya. Warga belum tahu aja, perempuan yang dengan kriteria tertentu datang ke sana, ya nggak akan pernah balik. Nah, kalau kalian hidup di Indonesia di era tahun 90-an, terutama di daerah pedesaan, pergi ke dukun itu bukanlah hal yang aneh. Bahkan buat sebagian orang itu satu solusi cepat. Mau usaha lancar, ke dukun. Suami selingkuh, ke dukun. Pengen punya jabatan, ya kadang ada yang lari, ke dukun. Jadi emang manusia itu dari dulu suka dengan cara yang instan. Ya, tapi kadang ya nggak ngaruh juga. Dan di tengah budaya itu, AS mulai dikenal. Dia tinggal di daerah Medan, Sumatera Utara. Penampilannya tuh sederhana, gak kayak di film horor. Kalau di film kan penampilan dukun itu sering orang tua yang jenggotnya panjang lalu bunyinya huhuhuhu. Itu bukan. Dia ini malah terlihat cenderung kalem, gengs, pendiam. Dan itu justru bikin orang semakin percaya. AS lahir pada tanggal 10 Januari 1949 dengan nama Nasib, di tengah lingkungan yang emang kental dengan hal-hal mistis. Apalagi ayahnya ini sudah dikenal sebagai sosok yang punya kemampuan supranatural. Ya pasti tentu sejak kecil Nasib udah akrab dengan ritual, mantra, jimat, dan sebagainya. Nasib hanya menamatkan pendidikan sekolah dasar. Masa mudanya dikenal sebagai anak yang suka mencuri lembu. Dan ketika mencuri, Nasib ini sering menggunakan kelewang atau kayak semacam golok zaman dulu. Maka dari itu, Nasib dikenal sebagai Nasib Kelewang, dan julukan ini diberikan langsung oleh temannya yang sesama pencuri. Nasib Kelewang kemudian ditangkap dan dipenjara karena kasus pencuri lembu. Setelah dibebaskan dari penjara, baru dia dikenal sebagai Ahmad Suraji. Dan mungkin agar nasib bernasib baik, Ahmad Suraji menikah dengan 3 kakak beradik kandung sekaligus dan tinggal satu rumah. Oleh karena itu, dia diberi julukan lagi, yaitu Datuk. Dan dari ketiga istrinya ini, di total dia punya anak 9. Karena ayahnya ini adalah dukun, setelah bebas dari penjara, Suraji meniti karirnya sebagai dukun juga. Dia menuruni trik-trik ala perdukunan dari ayahnya. Di tahun segitu, gengs, masih banyak orang yang percaya dan banyak orang yang datang juga untuk meminta bantuan. Dan dari situ juga Ahmad Suraji belajar satu hal penting, bahwa orang yang putus asa itu akan percaya dengan apa saja. Semakin dewasa, dia mulai membuka praktik perdukunannya itu sendiri. Awalnya masih biasa aja, kayak memberikan air doa, jimat, penglaris, dan sebagainya. Hal-hal yang udah umum di masyarakat pada saat itu. Dan anehnya, makin lama, makin banyak pelanggan yang datang, guys.
Karena dari mulut ke mulut orang bilang kalau ritualnya tuh manjur. Padahal ya kadang orang habis ke dukun lalu hidupnya itu membaik, yaitu ya karena sugestinya aja ya atau kebetulan aja. Manusia kan emang makhluk yang suka menghubung-hubungkan kan. Kalau habis ritual terus dagangannya laku, ya langsung beranggapan, wah dia emang ilmunya hebat ya. Padahal ya mungkin itu pada saat tanggal muda aja. Suatu hari Suraji ngaku mimpi aneh. Di mimpinya dia didatangi arwah ayahnya dan memberikan pesan ke Suraji. Kalau kau mau sakti mandraguna, silahkan bunuh 70 wanita muda lalu hisap air liurnya. Gitu mimpi yang dialami Suraji dan dia percaya. Entah halusinasi atau gangguan jiwa atau cuma alasan buat melampiaskan sisi gelapnya, yang jelas setelah mimpi itu semuanya berubah. Suatu hari ada orang yang datang ke rumahnya. Orang ini cocok banget dengan kriteria tumbalnya. Seorang perempuan muda yang datang ingin menyelesaikan masalah pribadinya. Suraji pun meminta ritual dilakukan malam hari, sendirian, di tempat sepi. Lalu korban pun dibawa ke ladang. Di sana korban diminta mengubur tubuhnya ini sampai ke leher atau setengah badan. Katanya supaya energi bumi dan tubuhnya itu bisa bersatu. Dan bahayanya korban percaya aja, karena mereka datang dengan harapan, bukan kecurigaan. Saat korban lengah, Suraji langsung melancarkan aksinya dengan mencekik korban itu sampai dia tewas, lalu disedot air liurnya. Ya karena dia tuh percaya kalau itu adalah bagian dari ritual yang disampaikan oleh ayahnya lewat mimpi tadi. Dan sejak malam itu dia ketagihan. Setelah korban pertama, gak ada rasa bersalah, gak ada penyesalan. Yang ada justru rasa percaya diri karena dia berhasil lolos. Dan akhirnya ritual maut itu terus dilakukan. Korbannya mayoritas perempuan berusia antara 15 sampai 30-an tahun. Dan banyak dari mereka yang datang itu cuma sendirian. Ada yang janda, ada yang punya masalah ekonomi, ada yang sakit hati karena hubungan rumah tangganya. Mereka datang mencari harapan, tapi yang mereka terima adalah kematian. Dan yang bikin kasus ini semakin gila, ternyata istri pertama AS itu tahu apa yang dilakukan AS. Dan dia ikut berkontribusi dalam AS melancarkan aksinya itu. Tapi warga sekitar itu nggak merasa curiga karena semuanya itu tampak normal dari luar. Dan kita tahu kalau bangkai disembunyiin pasti lama-lama keluar busuknya juga. Seperti yang terjadi dengan AS. Kejahatannya mulai terkuak. Tahun 1997, keluarga seorang perempuan bernama Sri Wahyuni mulai panik. Karena anak perempuannya yang bernama Sri Kamaladewi ini nggak pulang-pulang setelah pamit. Katanya mau pergi ke dukun di daerah Lubuk Pakam. Sebelum hilang, Dewi sempat cerita kalau dia mau menemui orang pintar yang bisa menyelesaikan masalah ekonomi dan asmara. Hari berganti minggu, tapi Dewi nggak pulang-pulang. Keluarganya lalu mencari Dewi kemana-mana, sampai akhirnya nama Ahmad Suraji muncul karena pengakuan seorang supir becak yang mengaku kalau dia yang mengantar Dewi ke rumah dukun AS. Warga sebenarnya sudah mendengar kabar kalau perempuan yang datang ke rumahnya AS katanya nggak balik lagi. Tapi waktu itu belum ada bukti yang kuat. Semuanya dianggap sebagai kebetulan saja. Di sini AS sempat ditanya dan nggak ngelak juga. Dan dia ngaku, ya emang Dewi datang ke rumahnya, tapi dia sudah pulang sebelum maghrib. Di sini polisi nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain menyelidiki data orang hilang yang berada di sekitaran kampung itu. Dan benar, ada banyak temuan orang hilang yang mayoritasnya adalah perempuan. Selain menyelidiki data, penyidik pun menyelidiki area sekitar rumah AS. Karena AS lah yang diketahui terakhir bersama Dewi sebelum dia menghilang. Awalnya berharap menemukan petunjuk penting tentang di mana Dewi itu. Tapi yang penyidik temui lebih dari itu. Nah, setelah penelusuran di area kebun tebu, nampak sebuah gundukan tanah baru
di area itu. Karena mencurigakan dan karena tercium bau busuk juga, akhirnya penyidik pun membongkar gundukan itu dan satu jasad ditemukan. Warga pun mulai panik. Lalu tak jauh dari lokasi pertama, polisi menggali lagi sebuah gundukan dan ditemukan lagi dan lagi mayat manusia yang mayoritas sudah menjadi tulang belulang. Sampai akhirnya puluhan jasad ditemukan di area kebun tebu itu. Warga histeris, media nasional geger, Indonesia shock. Karena selama ini mereka hidup berdampingan dengan seorang monster. Saat polisi mengaitkan hilangnya beberapa perempuan dengan dirinya, Suraji awalnya masih menyangkal semuanya, gengs. Di depan penyidik, Ahmad Suraji duduk tenang dengan wajah datar. Tidak gugup, tidak panik. Padahal saat itu polisi sudah menerima laporan perempuan hilang yang terakhir diketahui mendatangi rumahnya. Saudara AS, dari kesaksian para warga, Andalah orang terakhir yang melihat Dewi hilang. Apakah itu benar? Ya, dia datang ke rumah saya. Habis itu pulang. Jawabnya pendek dan dingin. Dia mengaku hanya membantu ritual spiritual biasa. Katanya, memang banyak perempuan yang datang meminta pertolongannya, kayak penglaris, pelet, atau kekayaan. Dan karena statusnya sebagai dukun, kedatangan perempuan-perempuan ke rumahnya itu ya sudah dianggap sebagai hal yang wajar. Di tahap awal, polisi sebenarnya belum punya bukti yang cukup kuat. Yang mereka punya cuma laporan orang hilang, kesaksian warga, dan fakta bahwa beberapa korban terakhir terlihat di rumah Suraji. Dan itu belum cukup untuk langsung menjeratnya, kan? Makanya interogasi awal berlangsung dengan alot. Setiap ditanya tentang korbannya hilang, Suraji selalu menjawab santai. Sudah pulang? Saya tidak tahu. Mungkin mampir, mungkin pergi dengan orang lain. Dia terus mengelak. Sampai akhirnya dilakukanlah penyisiran itu dan ditemukanlah puluhan jasad itu. Pertahanan Suraji pun goyah setelah polisi menunjukkan bukti yang valid. Dari situ juga interogasi berubah drastis. Yang awalnya tenang, mulai kehilangan arah mencari jawaban. Karena dia semakin terpojok, akhirnya dia mengakui pembunuhan tersebut. Lalu dia membuka lokasi kuburan korban lainnya satu demi satu ke polisi. Tanpa emosi, tanpa rasa bersalah yang terlihat, dia menjelaskan ritual pembunuhan itu dengan tenang, seolah sedang cerita resep masakan. Dan itu yang bikin orang semakin takut. Karena kadang, orang yang menyeramkan itu bukan orang yang suka marah-marah, tapi orang yang melakukan pembunuhan dengan wajah yang datar. Jumlah korbannya diperkirakan lebih dari 40 orang. Ini menjadikannya sebagai salah satu serial killer yang paling mengerikan dalam sejarah Indonesia. Motifnya sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Apakah benar karena percaya ilmu hitam? Atau dia sebenarnya cuma predator yang memanfaatkan kepercayaan banyak orang? Kasus AS menjadi berita besar nasional, media terus membahasnya, masyarakat marah, takut, dan jijik. Di pengadilan dia dijatuhi hukuman mati. Dan setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya pada tahun 2008 dia dieksekusi dengan cara dibedil oleh eksekutor. Dan berakhirlah hidup pria yang mampu mencari kesaktian. Selama 11 tahun dia melancarkan aksinya. Gila, kok bisa sampai selama itu? Ya, sama itu karena dia mainnya rapi. Belum ada CCTV, HP belum umum, apalagi internet. Kasus orang hilang tuh trackingnya susah banget pada masa itu. Nyari jejaknya juga ribet. Sedangkan korbannya ini kebanyakan dari daerah luar. Dan lokasi kejadian itu pun mendukung buat nutupin jejak. Di area kebun sepi itu, nggak bakal ada orang yang ngira kalau di situ menjadi TKP, kan? Jadi kuburan massal. Dan brandingnya sebagai orang pintar pun kadang bikin orang segan buat nuduh. Polisi awalnya belum lihat pola, sampai akhirnya ada satu orang yang datang melapor. Dan baru dilakukanlah penyelidikan. Ibaratnya kasus ini tuh kayak puzzle. Potongannya itu emang sudah ada. Cuma belum ada yang nyadar kalau potongan-potongan itu tuh nyambung.
Meski pelakunya sudah mati, tapi kasusnya ini tetap hidup, gengs. Karena kasus ini bukan soal pembunuhan saja, tapi juga tentang bagaimana rasa putus asa bisa membuat seseorang percaya pada orang yang salah. Sampai hari ini, nama dukun AS masih dianggap sebagai simbol salah satu kejahatan paling menyeramkan dalam sejarah Indonesia. Bukan karena senjatanya, bukan karena pengajarannya, tapi karena korbannya datang sendiri dengan sukarela, membawa harapan, dan mungkin itu juga menjadi salah satu hal yang paling menyeramkan, bahwa monster kadang nggak mencari korban, tapi korbanlah yang datang sendiri. Karena percaya, dia akan ditolong. Oke gengs, itu dulu cerita dari aku malam ini. Gimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar ya pendapat kamu tentang isi dari video ini, atau tentang video ini, atau tentang apa siapa yang ingin aku ceritakan di channel ini. Subscribe juga ya, agar channel ini terus berkembang dan menemani malam gabut kalian dengan cerita yang aneh, ngeri, dan bikin sadar. See you next time, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.